berapa, Za? Ini yang pertama. Oh, ini yang kedua. Betul. Aku bacanya dari yang kedua dulu tadi. Oh gitu, kalau aku tuh baca udah semua aku baca. Ini jadi aku banyak banget buku Olive dan bingung mau kemanain gitu loh. Kenapa bingung? Ya karena udah banyak banget buku, yang di sini aja udah ada 20, yang di rumah ada 300. Banyak deh pokoknya, di kantor di meja ada 17. Banyak tuh ya? Udah banyak banget buku-buku, jadi dan itu udah dibaca rencananya semua. mau diapain? Nah bingung apakah dibuang atau kamu mau nggak bukunya? Jangan. Kenapa? Bisa buat bungkus ini gorengan kan? Oh enggak dong. Enggak. Canda ya. Jadi memang ini kamu mau nggak aku kasih? Mau, boleh. Tapi juga mungkin kita bisa cari tempat atau ini yayasan yang menampung buku-buku kita supaya bisa berguna juga, Oh gitu, kamu punya? Ada ya? Kita ajak ngobrol langsung ya. Betul, tapi ini karena memang penting banget sih kalau seperti kamu informasi dengan pemirsa di rumah, ada tema kita hari ini adalah melihat dunia dengan membaca. Melihat dunia dengan membaca. Ini berarti aku udah bisa melihat dunia dong, karena aku udah baca-baca buku banyak banget. Iya, dunia sepak bola. Ini Reza udah lihat. Iya, apalagi sekarang lagi musim ya. Ini dunia, nih Jepang. Oh Jepang, udah bisa lah ya. Ini dunia-dunia lain lah ya. Ya, dunia lain ya. Oke, jadi memang banyak banget yang penting bukan dunia goib ya. Iya, jangan itu ya. Kita dunia nyata saja. Betul sekali. Nah, memang ini udah banyak banget buku-buku yang memang aku baca. Terus di rumah juga ada stoknya, di kantor juga ada stok. Karena memang benar kata Olive tadi, buku itu ada di jendela dunia, bisa untuk melihat menjelajah dunia dengan membaca. Iya, karena memang dengan membaca buku itu kan kita apa ya? Ada theater of mind-nya, kita menciptakan dunia sendiri. Karena mungkin buku yang sama, Olive baca, Reza baca, itu akan berbeda gitu image-nya. Tapi kalau Olive masalah buku nih pemirsa, kalau pemirsa mungkin pasti punya buku kesukaan dong. Kalau Olive buku kesukaannya apa? Buku kesukaan, buku masak? Enggak juga ya? Buku sekolah. Oh, buku sekolah itu memang udah harus ya, wajib gitu ya. Buku apa biasanya? Aku kalau Olive tuh lebih suka buku-buku fiksi. Buku fiksi, Yang favorite banget adalah Harry Potter. Harry Potter, sama sih saya kalau nggak baca Harry Potter, nonton film Harry Potternya. Iya, gitu ya. Tapi memang, nah ini kalau emang baca bukunya, Reza ngerasain nggak waktu nonton filmnya pertama kali tuh, nggak beda nih, beda sama bayangan aku gitu. Benar, beda ada banget. Ya kayak gitunya ya. Nah yang paling beda adalah yang satu ini, karena ini beda banget, ini juga bisa menginspirasi buat pemirsa di rumah. Begitu, karena memang ini terkait dengan membaca bisa untuk melihat dunia, begitu ya. Langsung saja kita panggil, ini ada founder dari Taman Baca Inovator dan juga founder Pustaka Bergerak. Oke, tepuk tangan dulu dong. Iya. Halo, selamat datang. Halo, Mas. Nama siapa? Nirwan. Mas Nirwan. Ini dengan Ardianto. Silakan duduk, Mas Nirwan. Ini Mas Nirwan ini adalah founder Pustaka Bergerak ya. Iya. Ini pecinta peristiwa. Apa ini dari bajunya adalah pecinta peristiwa? Para pencipta peristiwa. Oh, pencipta. Oh, saya berarti buat bacanya kurang banyak apa ini tuh? ya. Mas Nirwan, boleh diceritain nggak? Para pencipta peristiwa, maksudnya apa? Jadi ini adalah founder Pustaka Bergerak. Iya. Oke, kita mau bahas satu-satu dulu. Dari mulai tadi Olive tanya, apa ini pencipta peristiwa? Ya, jadi gerakan kawan-kawan ini kan memang bentuknya mula-mula membawa buku, tapi ketika mereka bergerak, mereka menciptakan peristiwa di semua kejadian itu. Dan itu yang paling penting sebenarnya, membuat kegiatan. Pustaka Bergerak, apa itu sebenarnya? Pustaka Bergerak ini gerakan pengerahan pengetahuan. Pengetahuan ini kan hal yang sangat penting, tapi dia terkumpul hanya di tempat-tempat tertentu. Ya, kawan-kawan ini kemudian berjejaring dan mencoba membuat pengetahuan yang terkumpul di tempat-tempat tertentu itu bisa nyebar terutama ke kalangan yang paling membutuhkan dan kurang beruntung. Misalnya anak-anak di pantai, di gunung-gunung, di lembah-lembah. Nah, itu pengetahuannya itu diberikan, yang dikumpulkan itu diberikan kepada anak-anak gitu ya? Sebagian besar memang anak-anak, karena buku-buku yang kita miliki, koleksi yang kita dapat karena dibantu oleh masyarakat itu memang buku-buku itu. Tapi memang mereka kan juga yang paling membutuhkan kan. Generasi ini yang paling memerlukan. Ardianto. Mas Ardianto ini sebagai? Saya bergerak di perahu pustaka ya, membawa buku keliling dari pulau ke pulau. Membawa buku dari pulau ke pulau menggunakan perahu. Jadi memang banyak fasilitasnya. Iya, segala macam dari kuda, perahu. Kuda juga. Kuda gimana? Ada ontel. Ada ontel juga. Iya, betul. Itu demi menarik minat anak-anak membaca atau seperti apa, Mas Irwan? Iya, pertama tentu menarik minat anak-anak. Yang kedua adalah kendaraan-kendaraan ini memang milik masyarakat. Betul. Iya.
sehingga tidak ada ketergantungan kita dengan kendaraan dari luar. Kalau misalnya masyarakat sendiri punya kuda, mereka bergerak dengan itu, tidak perlu bensin, yang penting ada rumput. Apakah kendaraan-kendaraan itu tergantung wilayah mana yang digunakan? Tentu disesuaikan dengan geografisnya. Nah, kalau kuda itu di mana biasanya? Banyak di desa-desa. Desa daerah mana? Iya, misalnya kita ada, kebetulan relawannya juga ada di belakang sana, di Rangkas Bitung ada. Rangkas Bitung. Kemudian di kaki Gunung Slamet ada. Ini menyebar seluruh Indonesia atau ada wilayah-wilayah tertentu saja yang di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Sudah di seluruh Indonesia. Iya, simpul pustaka kita sekarang sudah 1.600. Dari Aceh sampai Papua. Dari Aceh sampai Papua. Dari wilayah-wilayah di Indonesia dari barat hingga ke timur, wilayah mana yang memang menurut Mas Irwan ini agak kurang untuk minat baca anak-anaknya? Paling banyak sih di luar kota-kota besar ya. Jadi daerah-daerah pantai, gunung-gunung, perkampungan-perkampungan. Apa yang membuat mereka akhirnya kayaknya kurang minat bacanya? Apakah dari sisi ekonomi keluarga yang mengharuskan banyak anak-anak bekerja sejak dini atau seperti apa? Sebenarnya minat baca anak-anak Indonesia itu sangat tinggi. Tinggi ya? Iya, tinggi sekali. Tapi yang nggak ada itu sarana penunjangnya, bukunya yang tidak ada. Yang tidak nyampe kepada mereka, Iya. kepada anak-anak. Bahkan kadang-kadang saya kalau berkeliling ke pulau, itu anak-anak, Om, mana bukunya mau saya baca. Nah, kita juga kan di situ udah melihat, lah ini pembaca banyak, tapi bukunya tidak sampai kepada mereka. Gitu. Profesinya sebagai apa, Mas? Profesinya saya sehariannya sebagai tukang reklame ya, duplikat kunci. Oke, duplikat kunci. Ini kan memberikan buku menggunakan perahu ke anak-anak, otomatis menggunakan biaya sendiri, tenaga juga habis. Kok mau? Waktu juga ya. Jadi begini, saya setelah selesai kerja, mulai ngitung kerja jam 8, 9, 10, 11, 8 jam kerja. Jam 3 saya berhenti. Jam 3 berhenti saya beraktivitas mulai. Keliling kampung, kadang-kadang waktu itu saya bawa buku sambil di jalan kaki. Apa yang membuat Mas Yanto ingin untuk berberat-berat membawa buku? Saya sangat terinspirasi Mas kepada anak-anak. Karena di bagian dusun-dusun pedalaman ya, terutama pulau-pulau terpencil, model seperti Pulau Harimau, Pulau Sebesi, Anak Gunung Krakatau, itu bagian daripada saya, keliling ke sana gitu. Di sana kan pasokan buku sangat langka, susah sekali gitu. Nampaknya juga pastinya Reza masih banyak banget pertanyaan yang Betul, karena memang ini terinspirasi banget, rela loh seorang relawan dari Pustaka Bergerak ini memberikan pengetahuan buat anak-anak yang mungkin tidak terfikirkan untuk mereka mendapatkan buku bacaan. Gitu. Tapi nanti kita lanjut ngobrol lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Intermezzo.